Ikhwan fillah yang berbahagia, segenap pemirsa setia Alvin TV yang tercinta di mana saja Anda berada. Aku doakan, semoga para sahabat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, panjang umur, rizki berlimpah, serta hidup penuh berkah. Amin amin ya robbal alamin. Kisah kesaktian dan karomah Jenderal Sudirman hingga saat ini masih menjadi perbincangan. Cerita kehebatan atau kesaktian dan Jenderal Sudirman memang menarik untuk dibahas, terlebih sosok jenderal besar ini memiliki firasat dan perhitungan jitu saat memimpin perang gerilya. Tak hanya sebagai jenderal besar, Jenderal Sudirman adalah seorang muslim yang taat dan paham dunia supranatural. Tak sedikit pula saksi sejarah yang mengungkap kisah kesaktian dan karomah Jenderal Sudirman saat melakukan gerilya pada agresi militer Belanda II. Berikut ini adalah 7 kesaktian dan karomah yang dimiliki Jenderal Sudirman semasa hidupnya. 1. Memiliki karomah kemampuan medis saat melakukan agresi militer. Jenderal Sudirman kerap melakukan penyamaran dalam perang gerilya. Tak hanya itu, karomah dan kesaktian Jenderal Sudirman disebut-sebut memiliki kemampuan menyembuhkan orang lain. Saat melakukan gerilya di daerah Pacitan, Jawa Timur, seorang warga menderita sakit lalu Jenderal Sudirman membacakan doa-doa pada air hingga mampu menyembuhkannya. 2. Memiliki karomah keris sakti. Pada bulan Januari tahun 1949, penduduk Nganjuk yang tengah berladang panik ketika mendengar suara pesawat pihak Belanda yang akan menyerang kampung. Di rumah salah satu warga, Jenderal Sudirman mengeluarkan sebuah keris sambil membaca doa-doa. Saat itulah keris tersebut berdiri menghadap langit-langit. Kepada Jirah, pemilik rumah, keris tersebut diyakini menyamarkan keberadaan lokasi kampung dari penglihatan pesawat Belanda. 3. Memiliki karomah firasat yang jitu. Sosok Jenderal Sudirman memiliki karomah dan kesaktian saat memimpin perang gerilya. Tak hanya itu, karomah dan kesaktian Jenderal Sudirman disebut-sebut memiliki kemampuan menyembuhkan orang lain. Saat melakukan gerilya di daerah Pacitan, Jawa Timur, seorang warga menderita sakit lalu Jenderal Sudirman membacakan doa-doa pada air. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala si penderita bisa sembuh. Ketika tiba di Gunung Kidul, Yogyakarta, Jenderal Sudirman tidak membiarkan pasukannya untuk istirahat dalam waktu yang lama. Benar saja, beberapa saat kemudian pasukan Belanda tiba di lokasi peristirahatan. 4. Memiliki karomah koleksi benda bertuah. Tak hanya memiliki firasat yang jitu, saat gerilya, Jenderal Sudirman memiliki beragam kesaktian dan kerap dikaitkan dengan penganut kejawen aliran Sumarah. Jenderal Sudirman memiliki berbagai koleksi benda pusaka dan tuah yang mampu melindunginya. Saat pasukan Jenderal Sudirman terpojok di lereng Gunung Wilis, Tulung Agung, ia mengeluarkan keris yang mampu mengubah kondisi cuaca menjadi hujan dan petir besar menyambar. Alhasil kejadian tersebut berhasil mengecoh pasukan Belanda. 5. Memiliki karomah menyamar. Menjelang waktu maghrib, Jenderal Sudirman meminta untuk menunaikan sholat maghrib di masjid terdekat. Saat itulah datang Komandan Batalion, Mayor Zainal Fanani. Ia bertanya kepada petugas piket lokasi tawanan ditahan. Lalu Zainal Fanani masuk ke dalam masjid dan menghampiri tawanan. Ia terperanjat saat mengetahui bahwa tawanannya adalah Jenderal Sudirman. Mayor Fanani sujud di depan Jenderal Sudirman sambil menangis atas kekeliruan pasukannya dan memberikan hormat militer. Batalion 102 kaget karena sosok yang ditahannya adalah Panglima Besar yang tengah menyamar. 6. Memiliki karomah luput dari pengepungan penjajah. Tak sedikit kisah mistis yang kerap diceritakan penutur sejarah Jenderal Sudirman semasa perang gerilya. Pihak Belanda selalu luput memburunya. Tak hanya itu, saat pengkhianat menjelaskan sosok Sudirman yang asli di kota Kediri, pihak Belanda tidak mempercayainya dan malah menembak pengkhianat tersebut. 7. Memiliki karomah meluluhkan hati orang lain. Karomah dan kesaktian Jenderal Sudirman ternyata tak hanya terjadi saat gerilya saja, tetapi pada diplomasi formal dengan pihak Belanda. Suatu pagi sebelum perjanjian Reinville pada tanggal 17 Januari tahun 1948, Presiden Soekarno meminta Muhammad Rum untuk bertemu Jenderal Sudirman di rumahnya. Jenderal Sudirman memberikan secarik kertas pada Muhammad Rum dan diperintahkan untuk menjaganya sebaik mungkin. Kertas memiliki karomah yang mampu meluluhkan hati delegasi Belanda yang enggan hengkang dari Indonesia.
Demikianlah kisah keramat Panglima Besar Jenderal Sudirman yang patut jadi suri teladan. Semoga bermanfaat buat para pemangku jabatan aparatur negara dan kita semua generasi muda penerus bangsa. Amin, amin, ya robbal alamin.